hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Hai Jebret Tim, balik lagi sama PB Ina di hari Senin. Kali ini kita kembali dengan banyak sekali cerita yang cukup mengejutkan pastinya. Tapi kita nggak akan ngebahas sendiri, kita akan ngebahas sama pakarnya itu Ci Yuni. Aduh, langsung banget nih to the point Iya, ya. hari ini beban agak berat ya Ci ya. Betul. Iya. Hari ini temanya kata yang di dalam nih Ci. Saya bertanya, Ci Yuni menjawab gitu. Memang nih. Hari ini kita akan ngebahas kabar yang cukup mengejutkan pastinya bagi pecinta bulu tangkis, khususnya ini datang dari sektor tunggal putra karena ada kabar bahwa Jonathan Christie akhirnya memutuskan untuk mundur dan bermain secara profesional dan diikuti oleh Chico. Jadi dia nggak sendiri, dia berdua tuh. Ini secara tidak langsung menjadi eranya Ginting satu-satunya sebagai senior dan Alwi juga ubed gitu ya Ci ya. Ini baru pembukanya udah agak berat ya Ci ya. Bener. Kita mulai dari Ciko dulu Ci kalau gitu biar nggak terlalu berat dulu. Kita mulai dari Ciko. Ini kan memang tahun yang tidak mudah bagi Ciko dengan hasil yang kita bisa katakan grafiknya sedang menurun. Dia juga lagi mencari kepercayaan diri juga. Apa sih Ci kendala terberat bagi seorang Ciko untuk dia bisa bangkit kembali dan kenapa pada akhirnya dia memutuskan sepertinya dia mundur aja deh bermain di profesional? Iya, karena sebenarnya tuh berat banget sih pertanyaan Dep. Karena Ini sebenarnya udah saya kelola dengan sangat baik Ci. Oh iya, terima kasih Dep. Jadi sebenarnya kalau bicara prestasi, iya memang ya terlihat stagnan. Dia sudah pernah juara di Super 500. Kemudian setelah Indonesia Master ke sana benar-benar prestasinya tuh minim lah boleh dibilang ya, tidak sesuai dengan harapan. Padahal kalau bicara kelasnya, bicara levelnya sudah di situ, udah pernah juara soalnya Dep. Tapi memang kendala terbesar ya memang faktornya non teknis ya, faktor kepada diri sendiri. Dan ketika itu di pelatnas pastinya ya tekanan publik juga sangat terasa pasti ya kan ya. Walaupun tidak dibilang 100% seperti itu, tetap aja sih yang harus bisa memanage dirinya sendiri. Betul. Tapi ini yang belum terjadi pada saat di pelatnas. Artinya ketika dia berusaha itu belum ada hasil yang sesuai dengan harapan. Nah, dia memutuskan untuk berlatih di luar pelatnas, mencari sesuatu hal yang baru. Nah, ini kan juga banyak faktornya. Satu adalah sebenarnya kalau dari PBSI-nya mau berlatih di mana aja bukan masalah besar, tapi yang kita ingin pertahankan prestasinya. Atau kalau bagi Ciko ya kita pengennya Ciko lebih baik, tentunya begitu. Nah oleh karena itu dia memutuskan untuk berlatih di luar pelatnas, mencari pengalaman baru tuh Dep. Ya harapannya tentu kalau nanti bertanding juga hasilnya bisa lebih baik, harapannya seperti itu. Kan setelah sebenarnya sebelum ada statement resmi Ci sempat ada selentingan lah di medsos mana tuh ini Ciko mundur seperti itu. Terus ada statement juga dari PBS bahwa kita masih mau mengkaji ulang nih, kita mau bikinin dia program untuk prestasi Ciko lebih lanjut lagi karena masih ada apa ya Ci dari PBSI masih ada usaha lah untuk membuat prestasi Ciko kembali naik. Mungkin ya itu tadi satu opini bahwa di dalam itu cukup berat. Tekanannya pasti, namanya kita disorot gitu terus sebagai pemain nasional. Mungkin ya itu tadi mungkin salah satu faktor berarti dia tidak terlalu kuat dengan tekanan yang ada dan masih mencari jalan akhirnya memutuskan untuk profesional gitu ya Ci ya. Tapi kan sebenarnya tidak ada perbedaan. Nanti pun maksudnya kalau misalnya dia prestasinya oke dalam multi event dia tetap akan bisa kita panggil juga. Betul. Nah kan di luar juga ada contoh kayak dulu The Daddies mungkin ya Ci, walaupun memang masih latihan di dalam waktu itu, tapi ada Sabareza juga yang akhirnya keluar latihan di klub, latihan sama Ko Aven sama Coach Andre juga. Terus sekarang punya sponsor baru lagi bergabung sama Coach Naga Salju. Hendra, Naga Salju. Dan prestasinya melejit lah bisa dibilang lebih oke. Apakah Ciko menurut Yuni punya kans yang sama kayak gitu? Iya, bukan masalahnya tadi ya kemana dan dengan siapa, tapi mau berada di dalam pelatnas, mau berada di luar, kuncinya tetap diri sendiri. Dan ada plus minus di pelatnas, ada
plus minus, di luar ada plus minus. Kalau di luar mungkin secara latihan bisa lebih fleksibel. Iya. Tapi disiplin, maksudnya gini loh, untuk bisa berlatih seperti di pelatnas dengan di luar pelatnas tuh dia akan bikin effort yang lebih banyak loh, Dep, untuk mempersiapkan semuanya, dan tentunya harus konsisten kan latihannya gitu. Dan ya kita melihat nanti bagaimana persiapannya, karena memutuskan suatu hal yang seperti ini tuh ya mengandung resiko yang cukup tinggi untuk semuanya, baik untuk PBSI, baik untuk Ciko, karena PBSI maunya tetapnya prestasi yang harus setinggi mungkin untuk Indonesia, gitu sih poinnya di situ. Ya, itu menjelaskan dengan sangat terperinci ya sebenarnya ya. Oke, kalau kita move on dari Ciko, yang bikin gempar banget kan adalah Jojo, di mana kemarin dia masih jadi kapten, main di Sudirman Cup. Bisa dikatakan juga nomor satunya Indonesia sekarang sebagai tunggal putra, akhirnya memutuskan mundur. Ini kan pasti bukan keputusan yang tergesa-gesa, Ci. Pasti dia udah pikirin lama, dia pikir matang-matang, udah bertukar pikiran juga. Nah, proses diskusinya tuh seperti apa, Ci, sampai akhirnya ketemu nih hasilnya seperti ini? Iya, kalau diskusi tentu panjang ya, karena gini loh, pertimbangannya sangat banyak juga kalau Jojo, dan Jojo ini salah satu mentor juga ya, di tunggal putra. Akan sangat baik sekali kalau semuanya bisa berlatih dalam satu atap di pelatnas. Tetapi faktor keluarga ini cukup cukup dipertimbangkan banyak oleh Jojo, di mana kalaupun dia di pelatnas dia harus mengikuti semua aturan yang ada. Nggak bisa seenaknya maksudnya. Benar. Nah itu juga kan yang mungkin dalam komitmennya. Kalau dia punya keluarga, kemudian dia bolak-balik terus, harus kita ada apel dan lain sebagainya, ini juga akan nggak mudah bagi Jojo. Dan terakhir setelah melalui pemikiran yang ya tidak gampang untuk semuanya, akhirnya Jojo memutuskan memang juga berlatih di luar pelatnas. Dan oleh karena itu kita cukup panjang ngobrolnya, Dep, karena bukan masalah prestasi Indonesia, tapi juga kita memperhitungkan Jojonya ini masih menjadi juga aset gitu ya. Jadi dia tetap harus punya prestasi yang baik, kan dia masuk dalam committed players. Benar. Jadi kalaupun di luar kita maunya tuh dia benar-benar bisa menjalankan komitmennya dengan luar biasa gitu. Nah itu jadinya maksudnya negosiasi pemikiran, terus kemudian hitung-hitungan positif negatifnya banyak mana, nanti di luar gimana, itu juga menjadi pemikiran semuanya, dari PBSI juga, dari Jojonya juga. Intinya tuh pengennya idealnya tidak seperti ini, tapi kalaupun harus seperti ini, kolaborasinya akan seperti apa ke depannya. Karena kalaupun satu kita tidak kolaborasi, yang dirugikan tetap bulu tangkis Indonesia. Benar. Oleh karena itu kita ya menghormati keputusan Jojo, ya keputusannya Ciko untuk seperti itu. Tapi yang diinginkan kita adalah prestasinya jangan sampai turun. Kalau bisa malah lebih baik lagi ketika mereka berlatih di luar gitu ya. Nah, ini kan pasti berarti prosesnya tuh panjang banget. Ini benar-benar sampai matang banget. Siapa sih, Ci, Jojo tuh yang paling dia suka diskusi tuh sama siapa? Kira-kira bertukar pikiran tuh sama siapa? Kalau selama di PBSI sendiri. Terus mungkin apa juga pengaruh karena dia kan mungkin udah berkeluarga juga. Dia lebih ingin mengatur waktu bersama keluarga. Mungkin kalau di PBSI kan memang padat banget juga jadwalnya. Ada pertimbangan itu juga pastinya, Ci ya? Pertimbangan keluarga tuh menjadi yang nomor satu. Terutama traffic untuk dia bolak-balik. Kalau nggak mau kan stay terus di asrama kan, tapi kalau nggak ya bolak-balik otomatis ya menyita waktu, tenaga, dan yang terutama tuh untuk bisa mengikuti semua kegiatan atau latihan kita secara penuh. Ini yang paling sangat menyulitkan bagi Jojo gitu ya. Oleh karena itu akhirnya diputuskan untuk yaitu berlatih di luar pelatnas, karena Dep, kalau memberikan perlakuan yang berbeda itu kayaknya ya kita kurang pas gitu ya. Karena di pelatnas semua ya akan mempunyai aturan yang sama. Faktor terbesarnya itu sebenarnya yang terjadi. Nah kalau diskusi yang pasti pelatihnya dengan Eng Hian juga, dengan Pak Ketum juga melalui pembicaraan, karena kita nggak maunya hilang aja gitu nanti. Ini regenerasi yang memang kita jaga, nggak mau putus. Gimana caranya lah supaya ini adik-adiknya bisa
menyusul dengan cepat. Pun demikian, di sisi yang lain, Dep, ada positifnya. Kalau ini kepepet, bisa juga ini lebih kenceng, kan gitu ya. Orang kan kalau kepepet kadang-kadang juga yang muda-muda ini mau nggak mau larinya bisa lebih cepat lagi. Jadi selalu ada hikmat di balik semua kejadian yang ada gitu ya. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dan tidak menutup pintu, maksudnya kalau misal Ciko dan juga Jojo mau sparring di dalam, karena kan ini mereka kan tetap harus membantu regenerasi nih anak-anak mudanya nih yang mereka kan butuh role modelnya juga. Karena kan tinggal sisa satu Ginting nih, Ci. Yap. Sementara Ginting sendiri kan masih dalam sistem pemulihan lah, dia belum benar-benar 100% gitu. Ya. Tapi nggak ada gestur-gestur Ginting juga mau profesional kan, Ci ya. Habis dong itu nanti Tunggal Putra. Iya, Ginting beda, dia lagi dalam pemulihan ya. Dan kenapa kita belajar dari case-nya Ginting bahwa kadang gini loh, Dep, namanya atlet dan pelatih tuh pengen cepet-cepet balik lagi ke lapangan. Yeah. Cuman ternyata kalau nggak total sembuhnya itu tuh nggak oke. Pada akhirnya mengulangi lagi yang sudah di treatment diulangi lagi karena ya itu lagi sakit kan gitu. Nah itu yang akhirnya kita belajar. Makanya ini kan juga Daniel ada dalam posisi sekarang penyembuhan cedera. Kita nggak mau cepet-cepet gitu. Karena kalau dipaksa gitu percuma. Nggak total juga ya, Ci. Lebih baik agak panjang tapi beneran dia sembuh total. Dan kalau masalah sparring harus sparring karena apa, dia kita sama-sama ngukur. Ya dia juga latihan di luar kan, dia juga harus lihat progres dia mereka seperti apa. Jangan sampai malah menurun. Kalau nggak sparring kan nggak kelihatan. Sama-sama nggak kelihatan sebenarnya. Ya kan, yang muda udah sampai mana nih? Yang Jojonya juga di luar bagaimana konsistensinya dan programnya sesuai apa enggak. Kalau program sebenarnya mau dengan program PBSI pun tidak ada masalah gitu, nggak ada masalah sama sekali. Hanya memang mereka tetap harus berlatih di luar itu, seperti itu. Nah untuk kondisi junior-juniornya sendiri, Cika, maksudnya kan ditinggal nih sama seniornya langsung 2 orang, paling nggak ada seniornya yang langsung keluar 2 orang, sementara satu seniornya masih dalam posisi cedera. Otomatis ini kan percepatan yang sangat-sangat luar biasa bagi Alwi dan juga Ubed. Apa sih yang disiapkan untuk, kita nggak ngomongin teknik dulu deh, kesiapan mental mereka dulu, karena ini tongkat estafet yang tadinya masih mereka lari estafet, ini sekarang udah dikasih nih, udah langsung harus nih percepatan regenerasi, karena kan ya itu tadi kita nggak bisa terus menunggu. Apa sih yang disiapin untuk si Alwi dan juga si Ubed untuk biar cepet nih? Iya, pastinya program jangka pendek dan jangka panjang untuk percepatan dengan melihat kondisi si atlet. Kita akan tarik ke dalam satu level yang lebih tinggi untuk mereka. Cuma ketika levelnya ditinggiin, nyampe nggak? Kalau nyampe, tambahin lagi, kayak gitu ya. Tapi kalau nggak nyampe, ya kita akan lihat dulu gitu. Maksudnya dia sudah harus gimana, yang apakah kita di situ dulu atau kita justru turunin dikit, ketinggian nggak nih? Jadi semuanya akan lebih memberikan kejuaraan yang pastinya dengan level yang lebih tinggi supaya dia tetap cepat catch up ya. Dan satu lagi ya, tanggung jawabnya harus dipahami dan diterima. Kan kadang-kadang ya pasti ada nggak siapnya lah, Dep. Cuma maksudnya ya tongkat estafet nih sudah dipindah gitu kan. Jadi you have to run gitu very fast gitu. Kalau sekarang ini kan kayak kita ngomongin Jojo Ginting dulu cukup lama ya untuk mereka akhirnya sampai di fase mereka ada di top 5, top 10 gitu kan. Itu butuh waktu yang lumayan lama loh. Hampir 1 generasi kali ya, Ci, potong 1 generasi ya. Betul. Nah dengan adanya masih Jojo Ginting ini, kita berharap tidak seperti itu yang dialami oleh Alwi dan Ubed. Yes, kejuaraan bergu mereka oke. Tapi kemarin kejuaraan perorangan ya masih belum stabil gitu. Nah itu di situ sih, Dep, perjalanan atau proses yang ya kita berharap ya the sooner the better gitu. Nah terakhir, Ci, kan ini mungkin yang tidak tertangkap di layar kaca gitu. Ada misalnya kayak si Jojo, kan dia gimana pun dia dari kecil udah belasan tahun lah ada di PBSI gitu. Juga Ciko dia udah dari awal tuh sampai sekarang. Ada kayak perpisahan yang agak haru-haru gitu nggak, Ci? Atau yang dia pamit misalnya ke junior-juniornya nitipin pesan atau seperti apa? Ada, Dep, ya, terutama untuk ke sektor tunggal putra gitu ya. Maksudnya mereka tuh benar-benar ada attachment sih ya di sana. Jadi itu bukan sesuatu hal yang
ya kalau diliatin gitu ya terharu gitu ya. Maksudnya dengan mereka satu 8 tahun, yang satu kalau nggak salah Jojo 12 sama 14 tahun gitu Iya. di pelatnas. Ya nggak akan gampang untuk kita meninggalkan rumah kita gitu ya Deb ya. Iya itu sih, dengan pengurus semuanya juga ya pamit pada akhirnya mereka gitu ya. Jadi ya sedih sih Deb, tapi ya gimana ya, the show must go on. Ya. Siapa tahu dengan adanya peristiwa ini juga ini memotivasi junior-junior yang lain untuk lebih cepat lagi. Jadi nggak saling menunggu tapi saling mengisi ruang kosong. Dan semoga itu yang terjadi, apa yang menjadi pilihan Jojo dan juga Ciko menjadi yang terbaik juga. Mereka bisa menemukan pola latihan yang tepat mungkin bagi mereka yang menurut mereka lebih nyaman. Kan kita juga tidak pernah tahu nyamannya seorang itu seperti apa. Betul. Dan mudah-mudahan itu pokoknya yang terbaik, karena balik lagi kan ini prestasi buat Indonesia ya Ci ya. Mau dia di dalam mau dia di luar, semua buat Indonesia. Iya betul sekali, karena kalau sering banget kan dipisahkan antara pelatnas dan profesional, ini yang sebenarnya kurang pas gitu. Apapun itu tidak akan membawa nama klub, tidak akan membawa nama pribadi, itu akan selalu membawa nama Indonesia. Betul. Hanya untuk tunggal nih kan baru Jojo sama Ciko ya, saya berharap tuh bisa berjalan dengan baik, karena latihan tunggal ya pasti harus lebih rapet aja deh. Karena kan dia beneran memakai tenaga, stamina, semuanya yang lebih besar. Dan ini pertama kali untuk apa ya, ibaratnya di luar gitu ya. Ada urinya ada, tapi kita berharap itu jangan sampai menurunkan lah kualitas ya dari Jojo dan juga Ciko gitu. Ya, karena memang nggak mudah sebenarnya bermain sebagai profesional di luar itu, karena kita harus satu lapangan udah pasti, kita harus cari sparring yang tepat juga, Benar. yang seimbang juga. Belum lagi kita harus punya motivasi luar biasa, karena kita dari rumah bangun nyetir ke lapangan, kita harus punya niat. Dan Betul. kita harus konsisten. Kadang-kadang kan ayo udah nggak bisa Iya. latihan hari ini ya udahlah Dan besok nanti sore aja, deh atau sore siangan. aja. Tapi kalau di Itu PBSI kan nggak akan bisa. Kita Tidak udah ada akan bisa. waktunya. Pukul 8 udah harus di lapangan, Pukul 3 udah harus di lapangan Nah, gitu itu kan. Dep, iya. Itulah yang menjadi perbedaan. Jadi ada plus minus lah masing-masing gitu. Tapi bagaimanapun juga kita tetap harus berterima kasih sama Ciko, sama Jojo juga yang udah berjuang selama ini, dan semoga nanti perjuangan di luar kalian akan tetap berprestasi dan semakin Amin. berprestasi, karena semuanya untuk Indonesia. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan pembahasan lainnya. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.